Ya, memang betul-betul susah sih kita kalau lagi makan yang kemudian kekerasan atau mungkin banyak serat-seratnya, bahkan Betul, sayur aja juga dia bisa nyempil gitu ya benar. di antara sela-sela gigi dan kita kadang suka abai ketika ada sesuatu yang ada di sela-sela gigi itu asal main apa sih istilahnya dongkrak gitu ya, tusuk gigi Betul. itu kita bilang dongkrak langsung diurus, seru banget. Dampaknya ternyata bisa berlubang, parah banget nggak sih? Benar, makanya Mhm. kesehatan gigi dan mulut itu sangat harus dijaga supaya itu tadi badan kita juga tetap sehat, ya Iya, ada Mbak. pengaruhnya ya. Kalau masih Sehat, ada loh yang mau badan happy. ikutan, Mhm, boleh. boleh boleh boleh, Nomor mumpung masih ada telepon Dokter kita masih ada Dimas ya, di masih ada Dokter sini. Dimas di Mhm. 0274 453 1900 atau di WA di 0852 9189 2323. formatnya ada ya. Oke, tema kita Oke. masih pentingnya kesehatan Mhm. mulut untuk mencegah lubang gigi Mhm. di sela-sela gigi. Boleh deh ngobrol lagi sama Dokter Ya, Dimas. Dok, monggo dok. tadi kan kita ada beberapa pilihan ya kalau Ya, seandainya terjadi ada di sela-sela gigi itu bisa dengan tusuk gigi, dental floss atau apa sih tadi water flossing ya. water flossing. Sebenarnya kapan sih kita bisa melakukan itu? Apa harus dikit-dikit ke dokter, dok, dok bersihin, atau gimana kita melakukan tindakan apa namanya flossing ya? Flossing ya. Saya ralat dulu ya tadi saya tidak merekomendasikan untuk tusuk gigi Oh ya. itu iya Iya. Kak. Ya, Jadi Saya lebih itu enggak ya? kayak tidak floss. Oke oke oke. merekomendasikan karena Oke oke. kebanyakan salah caranya pakai Iya ya. benar benar itu dulu waktu belum kenal dental floss itu saya termasuk salah juga menggunakan dan itu Nah, bisa menyebabkan Iya. nusuk-nusuk gitu. ngomong-ngomong tentang Heeh, flossing, heeh. ternyata ada juga yang Oh dia tanya. Boleh nanya ya dok? boleh boleh tahan Boleh. dulu ya dok Halo ya. Mbak Devika di Jetis. Dokter, banyak orang yang tidak mengetahui apa itu flossing gigi dan bagaimana cara penggunaannya. Bagaimana teknik tepat untuk flossing gigi dok dan bagaimana cara memilih model flossing yang Pas tepat. banget. Banget. Dokter bisa langsung menjelaskan. Baik, terima kasih Mbak Devika Anji, Mas. Betul. Ya. Yang pertama tentang flossing kita dari ini dulu ya, dari bahannya dulu itu ada yang wax, ada yang dilapisi dengan lilin, ada yang tidak. Oh. Mana yang baik? Sebenarnya dua-duanya baik. Tinggal kita lihat saja gigi kita itu seperti apa. Jadi kalau dental floss atau benang gigi yang tanpa wax itu biasanya ukurannya lebih kecil. Artinya apa? Dia lebih mudah untuk kita masukkan ke sela-sela gigi. Iya iya iya. Untuk individu dengan kerapatan yang sangat rapat itu lebih nyaman menggunakan yang tanpa wax. Nah, kalau yang dengan wax itu tapi gini, kalau yang tanpa wax itu kekurangannya dia gampang shredded, bahasa Jawanya shredded tercabik-cabik gitu. Oh, Nah, itu kalau tanpa dengan wax yang ya? yang dengan wax itu lebih tahan dengan lebih kuat lah istilahnya. Kemudian caranya itu sebenarnya kalau cara gampangnya itu gini. Di sela-sela gigi itu juga ada yang namanya plak, ada biofilm dari isinya bakteri dan segala macam, bakteri kariogenik. Itu juga perlu kita provokasi, artinya kita agitasi kita apakan ya. Kita kacaukan lah gitu. Kita kacaukan dengan gerakan mungkin bisa dengan maju mundur atau dengan gesek atas bawah sedikit. Jadi selain memang pertama kali fungsinya untuk mengeluarkan selilit tadi, sela-sela gigi makanan yang terjebak di antara sela gigi tadi. Yang kedua juga sangat dianjurkan untuk melakukan pengkacauan di sela-sela gigi itu. Sama seperti halnya ketika kita menyikat gigi itu kan juga kita sebenarnya mengacaukan sehingga buyar dan ketika kita kumur hilang. Betul. Sama seperti itu flossing itu. Mengkoyak-koyak gitu. Tapi jangan terlalu jangan terlalu heboh sehingga jaringan gusinya tidak terluka terlampau parah dan nanti bisa sedikit linu kalau terlalu keras seperti itu. Kemudian apalagi itu dia? Oke, cuma itu aja dok. Saja, ya. Tapi ada di Waktunya ya menit tadi. terakhir. Waktunya kapan kita Waktunya melakukan? kapan kita flossing dok? Sebenarnya kalau saya sih sama seperti menyikat gigi. Cuman kalau flossing itu lebih lebih mudah untuk dilakukan kapanpun gitu. Kan misalnya ketika kita siang-siang makan, kemudian ada yang nyelip, kan ya langsung dibersihkan aja gitu. Kita flossing aja gitu daripada Kalau merasa nggak nyaman, daripada menggunakan tusuk gigi, mending flossing aja. Dan flossing itu tidak harus dengan yang manual flossing yang pakai yang pakai jari itu memang agak sulit.
ada yang variasi yang menggunakan seperti gitar itu yang Iya, ada gagangnya Iya, itu. buat main biola Cuman itu. hati-hati ujungnya lancip. Ya. Itu Itu? lebih baik tetap jangan digunakan kalau saya. Oh. Karena tetap kebanyakan salah itu cara Iya, iya, menggunakannya. Jadi Baik. harusnya itu hanya untuk kalau saya ya melihat alat yang tadi itu yang lancip itu hanya untuk mengangkat misalnya sudah pakai benangnya nih. benangnya. Sudah jelas-jelas keluar tapi masih di gigi bisa diambil pakai itu Oh, Ya. alah. untuk dibuang. Jadi itu sebenarnya membantu ya. Yang pertama-tama Bukan yang digunakan utama. adalah benangnya itu. Ya. Ya. Itu kan lebih fleksibel, lebih praktikal. Artinya kita pakai kita tutup bentar, yang dimana terselip tadi selesai. Baik. Gitu. Tapi yang utama ya setelah pagi, setelah makan dan sebelum tidur tadi. Sama mau nanya lagi dok, ada WA? Iya, oh ya menit sudah, terakhir kita boleh angkat ya, Mbak? Dari Panjang soalnya. Mbak Marlina, Halo, Mbak 25 Marlina. tahun di Prambanan. Terima kasih ya. Pertanyaannya dokter, ada beberapa masalah pada gigi saya. Gigi geraham bawah, kanan dan kiri berlubang dan gigi berkarang. Gigi geraham bawah kanan sudah lama berlubang dan berubah warna menjadi abu-abu. Gigi geraham kiri bawah berlubang 1 tahun yang lalu dan tidak berubah warna. Saya ingin pergi ke dokter gigi. Perawatan apa yang harus saya lakukan terlebih dahulu? Hilang. Membersihkan karang gigi dulu atau perawatan gigi berlubang. Terus adakah layanan di Rumah Sakit Suraji Klaten? Apakah poli gigi bisa dengan BPJS? Oh baik. Terima kasih Mbak Mbak Marlina. Marlina ya. Budget Marlina. pas-pasan, Baik. jiwa sosialita. Ya selamat malam Mbak Marlina sih. Ya. Gigi dengan lubang atau kavitas yang besar, kalau memang sudah sampai ke kamar syaraf atau kamar pulpa, lebih baik memang dilakukan perawatan saluran akar terlebih dahulu untuk kemudian nanti kalau sudah selesai dan tidak sakit, kemudian dilakukan penambalan. Kalau tidak bisa dilakukan penambalan biasa, bisa dilakukan pembuatan mahkota jaket atau crown. Ya. Nah, terkait dengan apakah membersihkan karang gigi dulu atau tidak, perlu dipahami bersama bahwa karang gigi itu lebih baik dibersihkan rutin setiap 6 bulan sekali. Jadi fokus kita di 2 tempat yang terpisah ini. Jadi tapi kalau menurut saya ya sekalian saja membersihkan karang gigi kemudian dilanjutkan dengan gigi yang berlubang tadi Mas Timo, Mbak Erlina. Iya. Dok, tadi bilang katanya dokter, beliau bilang katanya giginya warnanya abu-abu dok. Itu kenapa ya? Kalau gigi yang sudah berlubang lama itu berubah warna itu wajar karena gigi mungkin sudah mengalami kematian sehingga gigi itu jadi lebih pudar warnanya. Pudar, ada yang mulai dari lebih gelap, giginya tetap biasa, tetap kuning gitu tapi dia lebih gelap, lebih kalau Cenderung istilahnya lifeless gitu loh istilahnya. Dan nanti lama-lama ada yang berubah menjadi keabu-abuan, bahkan ada yang hitam. Benar-benar hitam. Jet black gitulah istilahnya. Ya. Ada yang seperti itu. Ya, Ya itu ya. wajar. Hitam ya. Gigi yang Kamu ketawa proses hitam. gigi yang sudah mati itu seperti itu. Oh iya, boleh nggak nanya satu lagi sebentar aja? Boleh, boleh. Ada mitos katanya kalau kita pakai dental floss tadi kan antar sela-sela gigi. Kalau kita pas gini tuh ternyata keras banget, itu katanya ada karang gigi. Kalau nggak ada apa-apa berarti aman. Itu Sampai saya benar nggak putus sih? nggak? Iya, aku. Bisa jadi memang ada karang giginya. Karena karang gigi itu yang tidak rutin dibersihkan itu bisa mengkristal sangat keras. Iya, dan yang paling sulit adalah membersihkan di sela-sela karang gigi. Di sela-sela itu kadang-kadang kita sebagai dokter gigi harus mengganti tip dari pembersih karang gigi itu berganti-ganti gitu untuk mengatasi di sela-sela giginya gitu. itu. Jadi bener ya kan ada teman gitu gini kok keras ya ini ada apanya padahal nggak ada yang selilitan gitu. Iya. Terus ada yang bilang itu karang gigi gitu. Iya, Emang bisa? bisa, Oh gitu. Jadi bisa jadi kode gitu Iya. ya. Mbak udah malam. Oh, Pulang udah yuk. Terus dokter ditinggal. Kalau tapi- ngobrol sama dokter bisa besok pagi. Oh gitu ya. Tapi Berarti kita harus buat janjian lagi dong ya. kita Ya janjian udah. lagi Tapi ini ya. ada yang harus highlight Ya, nggak boleh, Dok. kesimpulan? Silakan, Dok. Ya baik, kalau untuk apa yang harus kita mulai merubah ya, merubah pola penjagaan kesehatan gigi kita. Bahwa yang pertama teruskan untuk melakukan pembersihan permukaan gigi dan mulut kita itu
dengan sikat gigi seperti yang sudah kita pahami bersama. Tapi ditambah dengan upaya untuk membersihkan sela-sela gigi. Karena sela-sela gigi itu kadang-kadang terlupakan, Ya. Mas Nimo dan Mbak Erina. Sehingga kok tiba-tiba ada warna hitam kok di sela-sela gigi ya. Nah itu. Tetap membersihkan, tetap sikat gigi seperti biasa. Dan kalau bisa juga caranya yang benar, gerakannya yang benar. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, dengan tekanan yang sewajarnya saja, tidak usah sampai patah sikat giginya. Kemudian ditambah lagi dengan kampanye untuk penggunaan dental floss. Iya betul. Jadi kemana-mana kita bawa dental floss ya, Iya. lebih aman. Baik, hari ini terima kasih dulu ke Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Suraji Tirtonegoro, yang kebetulan kalau pemirsa kepengen tahu lebih banyak informasinya bisa loh. Ini rumah sakit yang dekat dengan sosial media, ya. Bisa lihat pertama di Facebooknya ada RSUP Suraji Tirtonegoro, ada Instagramnya Tuh, ada di layar kaca ya di layar tuh, kaca ya, ada langsung. RSUP Suraji Des Official, TikToknya juga ada RSUP Suraji, dan YouTube-nya ada Humas RSST ya. Yang pasti mudah-mudahan informasinya pada hari ini yang dijelaskan sama Dokter Dimas Betul. pasti bermanfaat buat pemirsa semuanya. Yang pasti kalau kesehatan mulut kita baik, sehat, maka tubuh kita juga akan bahagia. Betul, dan ini merupakan akhir dari acara Dokter Menyapa pada kesempatan kali ini. Terima kasih Dokter Dimas. kasih, Dr. Insya Allah Dimas. kita ketemu lagi di Amin, lain amin. tema ya. Betul. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Nimo Wiryadimaja. Saya Rina Kusulita. Kita berdua pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.